Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duta Mahendra Fatur Rahim. Nah, di sini saya akan melanjutkan praktikum lab yang ke-13. Nah, judulnya yaitu adalah NAT Dynamic Overload atau dalam kurung PAT. Langsung saja kita mulai. Ini topologinya sama seperti lab sebelumnya. Di sini menggunakan lab ke-8 yaitu ASPF settingannya. Nah, tujuan dari lab ini yaitu adalah kita setting PAT atau NAT Dynamic Overload. Langkah pertama, kita lakukan konfigurasi. Kita tampilkan dulu tabel routingnya. Masukkan passwordnya. Enable. Oke. Lalu kita tampilkan routing tabelnya. Show IP route. Nah, di sini terdapat settingan OSPF. Lalu kita buka router kedua, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita masukkan dulu passwordnya Cisco on, enable Cisco set. Oke. Nah, lalu kita tampilkan routing table show IP route. Nah, sama terdapat settingan OSPF. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita setting NAT Dynamic PAT pada router 1 dengan cara masuk ke config terminal, lalu interface FA0/0, lalu IP NAT inside interface FA0/1 IP NAT outside, enter lalu exit. Nah, kita ketikkan access list 1 permit 192.168.10. Lalu kita enter. Maaf, ini kurang, ada 00255. Lalu enter, lalu IP NAT full R1 12 spasi 12 11 spasi netmask 255 enter. Lalu kita isi, kita ketik IP NAT inside source this 1 full R1 overload. Kita enter. Ya, sudah selesai. Kita lakukan settingan yang sama pada router kedua. Masuk config terminal. Masuk config terminal. Selanjutnya kita buka interface-nya. Interface FA0/1. Ya, karena di sini saya menyesuaikan dengan topologi saya, yaitu untuk router ke switch FA0/1, lalu IP NAT inside, lalu interface FA0/0 IP NAT outside.
Lalu kita exit. Di sini kita ketikkan access list 1 permit 192.168.2.0 000, maaf salah ketik, 000.255. Lalu kita enter, kita ketik IP NAT full R1 12 12 12 22 12 12 12 22. Lalu netmasknya 255 255 255 0. Enter, kita masukkan lagi IP NAT inside source list 1 full R1 R2 maksudnya. Oh, ini kita salah ya, ini harusnya full R2. Oke, kita enter IP NAT inside source list 1 list full R2 overload. Oke. Setelah kita setting NAT dynamic path pada kedua router, lakukan verifikasi melalui test ping laptop 1 ke loopback 3. Kita test ping 172.16.33. Kita tunggu. Request timeout. Ya, ini bisa berhasil ya kita tes pingnya. Kita lakukan ulangi kembali. Oke, ini sudah lancar tes pingnya. Lalu kita tes dari loopback laptop 1 ke loopback 4. Ya, ini sudah bisa juga tes ping dengan lancar. Nah, selanjutnya kita tampilkan NAT table pada router pertama. Exit. Show IP NAT translation. Nah, kita dapat lihat dari tampilan tabel NAT ini, R1 dapat dilihat proses translasi dari host 192.168.1.1 menjadi 12.12.12.11 dengan tujuan host 172.16.44, 172.16.33. Oke. Lalu kita ulangi langkah verifikasi pada laptop kedua. Kita lakukan tes ping dari laptop 2 ke loopback 1 172.16.11. Kita tunggu dulu. Request timeout. Oke, berhasil. Sekarang kita ulangi. Oke, sudah lancar. Nah, selanjutnya kita tes ping dari laptop 2 ke loopback 2. Kita hapus, kita ganti 2. Ya, sudah bisa berhasil ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan NAT table pada router kedua. Exit. Show IP NAT translation. Nah, ini sudah sama
yaitu R2 proses translasi dari host 192.168.21 menjadi 12.12.12.22 dan dengan tujuan host yaitu 172.16.22, 172.16.11. Nah, selanjutnya kita lakukan trace route dari laptop 1 trace route ke loopback 4172.16.44. Oke, ini sudah berhasil membutuhkan 2 hop. Selanjutnya kita lakukan trace route dari laptop 2 ke loopback 2. Trace route 172.16.22. Ya, ini juga sudah berhasil ya. Nah, mungkin sampai di sini saja video praktikum lab ke-13 ini, NAT Dynamic Overload atau PAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.